Selamat pagi, suster, Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih dalam Kristus. Pada kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan novena kita, novena Santo Fransiskus Xaverius di sekolah kita. Kita akan memasuki novena yang ke-6. Sebelumnya kita buat tanda kemenangan Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, serta Bapak Ibu Guru serta suster sekalian, pada kesempatan hari ini kita diajak untuk merenungkan kisah Santo Fransiskus Xaverius dalam pelayanannya ke Jepang. Marilah kita doakan doa pembuka. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat kehidupan yang selalu Engkau perbarui setiap hari. Ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Engkau mau memakai kami yang lemah ini untuk mewartakan kisah perjalanan Santo Fransiskus Xaverius. Seiring berjalannya waktu, kehadirannya di Jepang dapat dianggap membuahkan hasil, yakni dibentuknya jemaat-jemaat Kristiani di Hirado, Yamaguchi, dan Bungo. Xaverius berkarya lebih dari 2 tahun di Jepang dan menyaksikan lahirnya Yesuit penerusnya. Ia kemudian memutuskan untuk kembali ke India. Dalam perlayarannya itu, suatu badai dahsyat memaksanya untuk singgah di sebuah pulau dekat Guangzhou, Tiongkok, tempat ia berjumpa dengan Diego Piera, seorang pedagang kaya raya, sahabat lamanya dari Chongqing, yang memperlihatkan padanya sepucuk surat dari orang-orang Portugis yang dipenjarakan di Guangzhou, yang meminta agar seorang duta besar Portugal diutus kepada Kaisar Tiongkok guna membahas nasib mereka. Selanjutnya, dalam pelayarannya itu, ia singgah di Malaka pada tanggal 27 Desember 1551. Lalu sampai di Goa pada bulan Januari 1552. Pada tanggal 17 April, ia berlayar bersama Diego Piera, meninggalkan Goa dengan menumpang kapal Santa Cruz menuju Tiongkok. Ia memperkenalkan diri sebagai nuncio apostolik dan Piera sebagai duta besar dari Raja Portugal. Tak lama setelah berlayar, ia baru menyadari bahwa surat penunjukannya sebagai apostolik nuncio telah tertinggal. Sampai di Malaka, ia digugat oleh Kapiten Alvaro de Ataide de Gama, yang kini memegang kendali penuh atas bandar itu. Saat kapiten menolak untuk mengakui gelar nuncio, meminta Piera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai duta besar, mengganti para awak kapal, serta menuntut agar hadiah-hadiah bagi Kaisar Tiongkok ditinggalkan di Malaka. Demikianlah kisah Santo Fransiskus Xaverius. Marilah kita doakan doa Santo Fransiskus Xaverius. Ya Tuhan, ajarilah kami melayani Engkau, karena Engkau pantas dilayani. Ajarilah kami memberi tanpa menghitung pengorbanan, berjuang tanpa ingat akan luka-luka, bekerja tanpa mencari istirahat, kecuali dapat mengetahui bahwa kami telah melakukan kehendak-Mu melalui Kristus Tuhan kami.
Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Kita lanjutkan dengan doa mohon peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Bapa yang Maha Pemurah dan Penyayang, kami, keluarga besar SD Madirahayu, bersyukur karena penyertaan dan pemeliharaanmu kepada kami semua. Engkau telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mendidik dan mendampingi anak-anak sebagai generasi bangsa, negara, dan gereja. Kami bersyukur atas bimbingan Roh Kudus yang memelihara dan mengembangkan setiap pribadi yang belajar dan mengabdi di SD Madirahayu tercinta. Bapa, kini kami mohon berkat-Mu untuk menggerakkan hati para orang tua di wilayah Ungaran dan sekitarnya, agar mempercayakan pendidikan putra-putrinya secara formal di SD Madirahayu. Kami juga mohon berkat-Mu, dampingilah selalu, supaya kami semakin hari semakin bersemangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk melayani anak-anak yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah melalui pelayanan ini, kami mampu memancarkan terang kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami, bukan karena kepandaian dan kehebatan kami, melainkan karena anugerah kasih-Mu yang memancar ke dalam hati kami masing-masing. Bapa, bantulah kami agar apa yang kami lakukan dan kami usahakan selalu berkenan kepadamu dan selalu demi kemuliaan namamu. Akhirnya ya Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup dan karya sekolah kami ke dalam kerahiman-Mu. Engkaulah yang memulai hidup dan tumbuhnya sekolah ini. Kiranya juga akan selalu menyertai dan memperkembangkan sekolah ini, agar mampu mengambil bagian, kendati tak berarti dalam rangkaian agung karya penyelamatan-Mu, khususnya di wilayah Ungaran dan sekitarnya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Fransiskus utusan